Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Herodelepana 09, channel suka-suka berbagi. Oke teman-teman semua, buat teman-teman yang udah nonton video ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga selalu dimurahkan rezekinya, amin ya Allah ya robbal alamin. Dan di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang waktu saya sakit. Dan sakitnya ini dibilang apa ya, disebut medisnya ada dan disebut non medisnya pun juga ada. Tapi itu balik lagi tergantung kepercayaan kita masing-masing. Nah, niat dan tujuan saya membagi pengalaman saya ini, siapa tahu di teman-teman atau saudara teman-teman ada yang mengalami hal yang serupa seperti saya. Mungkin ini bisa bermanfaat untuk menambah pengetahuan atau mungkin cara mengobatinya kayak gimana ya. Jadi sambil cerita kita bisa menikmati perjalanan ini. Waktu saya menuju Sukabumi, tepatnya di Cidahu, melewati jalur lintas perkebunan kebun teh Cianten, kawasan Gunung Halimun, Bogor. Oke, jadi teman-teman, jadi sekarang kita cerita sambil menikmati perjalanannya ya. Dan ini pengalaman pribadi saya, dan saya nggak ada niat untuk melebihi atau mengurangi. Jadi real faktanya aja kan. Mungkin teman-teman ada yang mengalami seperti apa yang saya alami. Nah, jadi saya asli dari Bogor dan saya sudah pindah ke daerah Riau, tepatnya di daerah Rokan Hilir. Dan saya udah berkeluarga, anak kecil saya di Riau. Nah, jadi ini waktu saya sedang perobatan di Bogor, karena waktu itu saya sakit di Riau kan 1 bulan, mau jalan ke 2 bulan saya nggak sembuh-sembuh. Dibilang sakitnya awalnya sepele, awalnya sepele karena cuman kayak demam gitu kan, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Terus selama sakit itu apa ya, disebut halu enggak, pokoknya kayak halusinasi, tapi perasaan sih kayak nggak halusinasi. Pokoknya kita tuh nggak tenang gitu. Pokoknya sambil kita ngerasain badan kita nggak enak, demam, nafsu makan berkurang, terus pokoknya badan kita tuh bener-bener ngedrop abis lah. Jadi pas saya sakit itu 1 bulan lebih saya nggak sembuh-sembuh. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke Bogor dan melanjutkan perobatan di Bogor gitu ya, cari pengobatan alternatif lainnya lah kan. Karena waktu di Riau saya udah berbagai macam obat dan udah berbagai macam cara saya lakuin. Cek ke dokter, ke puskesmas, ya udah semua gitu. Bilangnya sakit ini sakit itu ya, kita bahkan obat itu full saya rutinin 1 minggu nggak sembuh, dah saya lepas, berobat ke yang lain, dikasih obat lagi, saya rutinkan
2-3 hari 4 hari 1 minggu saya rutin obat itu nggak ada perubahan, saya stop, ganti lagi, cari lagi ke perobatan yang lain, dikasih obat, dan terus begitu. Tapi nggak ada reaksi apa-apa, tetap sakitnya saya seperti itu. Kemarin sakit yang saya alami itu menggigil gitu, ada yang bilang malaria, ada yang bilang asam urat lah, apa sih namanya, pokoknya sakitnya tuh aneh gitu. Itu kalau misalkan kita sudah merasain menggigil kayak bener-bener kedinginan, ya pokoknya nggak beda lah kayak demam meriang malaria gitu. Tapi bedanya saya mengalami demamnya itu 1 hari sekali, itu wajib, 1 hari sekali itu wajib. Nah yang bikin uniknya ini di jamnya. Jam ini dia 3 hari sekali berubah. Maksudnya gini, jadi dalam 1 hari kan kita pasti akan kumat, ya kan. Nah jadi di saat 1 hari kumat, mulai terkena demamnya itu meriang, kita akan dingin, bener-bener kayak kita menahan dingin sambil gemeter, badan semua gemeter, itu ngilu, sakit, itu badan kita tuh nyeri semua, sakit kan. Itu kita pasti ngalamin itu selama 1 jam atau 2 jam, bahkan sampai 3 jam 1 harinya. Itu misalkan kita jam 1 siang nih, kita kumat nih, nah itu selama 3 hari saya ngerasain itu. Nanti setelah 3 hari ganti jam, dia mundur ke jam 2, terus aja begitu. Nanti 3 hari lagi mundur lagi ke jam 3, setiap jam 3 kumatnya. Nanti udah lewat 3 hari mundur lagi ke jam 6. Nah, terus aja kayak gitu, baik. Dia setiap hari 3 hari sekali tuh jamnya berbeda kumatnya itu. Itu yang saya alami. Makan nggak bisa, kita nafsu makan ada, maksudnya pengen makan apa nih, pokoknya di bayangan kita tuh makan tuh pengen yang enak gitu kan. Makan ini enak nih, seger kayaknya kan, bikin. Setelah kita makan nggak bisa, itu rasanya nggak, karena nafsu makannya ada, cuman rasanya tuh nggak sesuai gitu, rasanya nggak ada, rasanya hambar gitu. Nah, itu selama 1 bulan lebih saya ngalamin itu, dan benar-benar udah drop. Jadi saya paksakan untuk pulang ke Bogor dan melanjutkan perobatan di Bogor. Di Bogor saya coba cek ke dokter, disebutnya dokter yang buka praktek itu kan ada dokter A, kalau di sana dokter ini, dokter Adi atau dokter apa gitu. Jadi saya coba periksa ke dokter itu, saya tanya keluhannya begini, kata dia fix malaria kan. Harus ke rumah sakit umum, karena ini kan program pemerintah katanya. Kalau untuk malaria itu enggak, jadi obatnya tuh enggak dijual beli sembarangan katanya gitu. Oke, kita pergi ke rumah sakit banyak yang ada hubungan sama pemerintah lah kan, program pemerintah. Saya cek ke situ, dicek ya nggak ada yang bilang. Jadi kita bingung itu, ada positif ada positif enggak, dicek kan biasanya kan kita dicek darah kan di lab, itu nggak ada. Tapi ciri-ciri sakitnya kayak malaria, dan dicek itu nggak ada penyakit malaria, malah larinya ini mah demam biasa. Tapi yang saya rasain nggak kayak gitu. Dan kita coba lagi ke pengobatan alternatif, ada itu pengobatan alternatif. Di situ saya tadinya mau dibekam, mau dibuang darah kotor apa segala macam kan, darah kotornya mau dibuang. Tapi karena kondisi saya badannya nggak fit, jadi dia pun nggak berani, cuma dikasih minyak. Tapi ada satu ucapan yang bilang ini penyakitnya katanya kayak bukan non medis, kata dia begitu kan. Ya jadi ya namanya kalau saya kan ikhtiar kan, berobat kemana aja sesuai, yang penting nggak menjalur yang dari luar norma-norma agama gitu, ya sesuai, yang penting niat saya sembuh gitu kan. Oke, yang namanya kita berobat itu medisnya kita obatin, ke non medis atau yang medisnya kita cek semua kan, biar jelas gitu. Nah, setelah dari situ saya berobat lagi, masih ke saudara saya yang di daerah Jonggol, tepatnya di Tanjung Sari. Saya ada uak,
yang buka pengobatan hal-hal kayak gitu kan, pengobatan namanya pengobatan alternatif lah yang non medis gitu kan. Ya diobatin dan dibilang yang ini yang itulah, ada lah pokoknya kan, kasih obat. Nah itu masih gitu, masih apa namanya, masih sakitnya masih ada gitu, gak berkurang kan. Pokoknya dalam satu hari itu pasti akan kumat gitu, pokoknya di jam sekian, dan waktu jamnya ini nggak tentu dia berubah, pokoknya jamnya ini berubah, tapi dalam sehari itu pasti kumat. Dan pernah pada suatu hari saya ketemu sama teman saya yang kebetulan dia mengerti dengan hal-hal yang kayak gitu, dan dia juga bilang katanya, sakitmu ini nggak wajar katanya, ini sakit kiriman orang. Nah, terus dia pun bilang gini, katanya ini orang yang ngerjainnya hebat ya katanya, walaupun ibarat kan Sumatera sama Jawa Barat kan, Pulau Sumatera sama Jawa Barat kan udah jauh banget tuh, tapi masih bisa ngerjain saya gitu, dia bilang begitu kan. Jadi ya udahlah, saya pun sebenarnya saya tahu dan paham, cuman kan kita berobat kemana-mana itu mungkin kalau belum jodohnya, karena berobat itu kan nggak kayak kita makan cabai gitu langsung sembuh kan, mungkin ada levelnya, ada cara-caranya yang lain. Kita sembuh tapi nanti 2-3 hari kumat lagi, itu kan ada juga hal yang begitu. Karena ini sakit yang kedua, tahun kemarin pun saya juga pernah sakit juga sama, dan ini masih dengan orang yang sama yang ngerjainnya. Cuman kan itu privasi lah ya, masalahnya apa. Yang jelas kalau saya kan cuman pengen apa namanya tuh, berbagi pengalaman bila mana ada saudara, kerabat ataupun siapapun itu yang sakitnya begini begitu, pokoknya nggak wajar dan ciri-cirinya seperti ini. Nah itu itu bukan non medis, apa itu bukan penyakit medis, itu penyakit non medis gitu maksudnya. Tapi itu semua tergantung keyakinan dan kepercayaan teman-teman semua. Saya nggak memaksa teman untuk percaya oh ini penyakit kiriman, oh ini penyakit non medis, itu saya nggak ada. Cuman itu pengalaman saya, percaya syukur, nggak percaya pun nggak apa-apa, kita kan hanya berbagi. Cuman mungkin siapa tahu ada yang cirinya seperti ini penyakit yang saya alamin ya kan. Ini kedua kalinya saya kena, pertama pun udah juga. Waktu yang pertama sakitnya yang saya alami ya, itu sesak napas kita sulit, tapi sesaknya itu enggak tiap hari, maksudnya enggak puluh satu hari itu sesak, enggak, dia cuman pas lagi kumatnya gitu. Kedua, darah kita nih kayak enggak jalan, pokoknya di badan kita tuh kayak ada sesuatu yang berjalan gitu. Pokoknya darah tuh kayak tersumbat, tapi kan otomatis kayak kesemutan gitu kan. Tapi rasanya ini gimana ya, dia kayak menyebar ke seluruh tubuh gitu, sampai ke muka-muka gitu. Nah nanti berapa menit kemudian hilang. Pernah ngalamin satu kali itu pas parah-parahnya saya. Jadi kan kalau kumat itu kan tangan kaki semua kan kebas-kebas saya kan, kayak orang namanya kayak kesemutan, itu semua seluruh badan, dari muka, kepala, tangan, badan, kaki, semua itu kesemutan kayak kebas-kebas gitu. Nah, jadi saya takut karena pikiran saya kan takut kesetruk larinya kan, kayak mau setruk gitu tiba-tiba. Nah jadi ini pas kumat-kumatnya sama seperti itu, saya ngalamin kebas, kesemutan seluruh badan. Itu sangat apa ya, rasanya beda. Itu pas lagi parah-parahnya mungkin ngerasain saya. Pokoknya semua itu seluruh badan saya tuh ngerasain kesemutan. Muka saya, muka, kuping, leher, semua itu pokoknya full. Sampai saya nggak bisa bergerak. Urat itu kayak ketarik. Kita kayak orang apa ya? Kayak pokoknya urat-urat semua tuh ketarik, kayak kita mau setruk gitu.
ketarik semua. Di situ saya cuman bisa pasrah, melawan. Nanti gimana, kayak orang keram gitu, jadi urat itu semua ketarik sambil kesemutan gitu kan, kebas semua seluruh badan, urat tuh ketarik semua. Dalam hati saya nggak bisa melawan ini, dan saya cuma bisa pasrah. Kalau memang ini penyakit harus saya alami, harus seperti ini, udah saya pasrah, saya berdoa aja sama Allah. Dalam hati saya itu udah saya tenangkan. Ya saya nggak berontak, saya cuma diam, terima, baca doa dalam hati, berdoa gitu. Sebisa apapun yang saya bisa, apapun yang hafal udah saya baca itu. Nah, alhamdulillah sedikit-sedikit menghilang. Nah, itu selama berapa menit ya, 10 menit atau 15 menitan lah. Tapi setelah itu udah biasa lagi, kayak orang nggak sakit gimana gitu, normal lagi. Nah itu yang tahun kemarin kayak gitu penyakitnya. Dan yang ini saya dibuatnya itu kayak meriang, kayak demam gitu. Demam, tapi demamnya ini demam, sakit, linus semua badan, terus nggak bisa makan, pokoknya seperti itulah. Cuman dari setiap sakit yang tahun kemarin sama yang tahun sekarang yang saya alami itu, kalau kiriman orang itu ada bedanya apa? Di was-was, ketenangan. Nah itu beda. Nah, terus maksudnya di was-was ketenangan gini, hati kita tuh nggak tenang. Jadi kayak orang halusinasi itu, pokoknya gelisah. Tidur kita nggak enak, pikiran kita tuh kayak punya masalah berat benar gitu, tapi kita tuh nggak ada gitu sebenarnya, nggak ada. Pokoknya pikiran kita tuh was-was, nggak enak pokoknya gitulah. Nah, itu penyakit kiriman dari orang. Ini balik lagi ke diri teman-teman semua, percaya atau nggak percaya itu saya nggak ada maksa, tapi itu yang saya alami. Karena apa ya, jadi gini, penyakit telus, santet, kalau kiriman tuh nggak kayak dulu gitu. Kalau dulu kan mungkin dikirimin paku lah, yang inilah itu ada juga yang trik-trik bohongan atau gimana. Kalau yang santet itu, yang nyatanya sekarang tuh mungkin udah berevolusi ya. Dia kayak orang sakit, maksudnya kayak penyakit medis gitu. Disebutnya kayak penyakit medis, tapi padahal non medis gitu. Jadi mau kayak apa ya? Kayak uang palsu mungkin ya. Fungsinya, bentuknya sama gitu, modelnya sama kayak penyakit ini, tapi bukan asli gitu, tapi buatan. Nah, seperti itulah penyakit sekarang. Karena kemarin pun ada juga ini teman saya, dia kena stroke. Nah, namanya stroke kan dibilangin kan itu penyakit umum. Penyakit umum stroke itu kan semua orang pun bisa semua kena stroke. Nah, tapi stroke-nya ini stroke asli apa stroke buatan, itu yang mesti kita pahamin. Kalau karena zaman sekarang orang masih muda aja bisa kena stroke, nggak perlu nunggu tua gitu. Padahal nggak ada riwayat penyakit darah tinggi atau gejala-gejala yang memicu ke stroke, itu tuh nggak ada. Ya kayak saya kemarin, saya divonis penyakitnya asam urat, terus kolesterol tinggi, padahal nggak ada. Saya cek darah, ngecek pokoknya cek ini badan lah ya, semua itu nggak ada, penyakit darahnya nggak ada, asam urat itu nggak ada, tapi penyakitnya sama kayak gitu, kayak penyakit kayak asam urat gitu, kayak kumatnya begini gitu. Sama kemarin pun teman saya pun gitu juga, ada juga
dia masih muda, baru sekitar belum kepala 3, masih 20-an lah, entah 23 atau 20, masih muda. Olahraga dia aktif karena dia seorang guru kan, guru. Terus dia kan ikut apa namanya tuh program pramuka gitulah. Ya pokoknya dari keluarganya pun nggak ada yang hal-hal yang hanya yang bilang kan stroke nih penyakit turunan atau apa. Nggak ada, dari keluarga itu nggak ada yang stroke kayak gitu, nggak ada. Bahkan pun gejala awalnya pun nggak ada gitu. Dia nggak ada riwayat kolesterol, nggak ada riwayat penyakit darah tinggi, nggak ada. Tapi tiba-tiba stroke. Nah, kalau misalkan mungkin kalau dari awalnya dia ada riwayat sakit kolesterol, darah tinggi, mungkin bisa lah larinya kan ke stroke. Ini nggak ada. Itu nggak ada riwayatnya dia sakit begini sakit itu, nggak ada. Tapi tiba-tiba bahkan 1 hari sebelum dia kena stroke itu ya nggak ada, gimana biasa aja, dia habis beraktivitas seperti biasa, pulang terus malamnya tidur, tiba-tiba bangunnya begitu, kena stroke. Nah, dibawa ke rumah sakit, jadi jelas kan oh ini stroke kolesterol, padahal riwayatnya nggak ada gitu. Jadi seperti itu sekarang modelnya, di manipulasinya tuh kayak penyakit medis, bener-bener kayak penyakit medis gitu. Kalau dulu kan penyakitnya kan bener-bener nggak wajar kan, yang muntah paku lah, yang muntah darah lah, yang ini apa segala macam gitu, dibentuk fisiknya perutnya jadi besar atau apa. Ini enggak, kayak orang medis, penyakit medis gitu tapi non medis. Nah itu yang harus kita waspadai. Jadi buat teman-teman, itulah pengalaman yang saya alami, dan alhamdulillah saya ketemu berobatnya, dan alhamdulillah saya sembuh total, itu dibuang lagi. Dan ini kemarin yang ngobatin saya bukan 1, 2 atau 3 orang. Nah, jadi semua saya datangin ya, karena kan semua tujuannya untuk menolong, mengobatin kan. Mana yang lebih bagus, yang lebih cocok itu mungkin adu ilmunya mungkin ya. Dan alhamdulillah saya udah sembuh ya. Terus saya juga nggak ini ya pasang-pasang, nah sebutnya pelindung badan juga, tapi kita juga itu semua terjadi hanya karena izin Allah. Kita juga ibaratnya minta perlindungan, pasang pelindung ini ya tetap dari Allah juga, kita berdoa juga gitu kan, karena itu semua ilmu Allah juga gitu. Nah jadi ya intinya balik lagi ke penyakit hati. Penyakit hati ini sulit gitu, kita nggak bisa, orang nih sensitif gitu ya. Namanya hidup itu kan namanya manusia, pikiran tuh nggak semuanya sama, ada yang suka, ada yang enggak. Dan masalah itu dalam hidup pasti ada cobaannya. Nah jadi ya untuk berbagi pengalaman, jadi intinya kalau kita mengalami sakit itu nggak ada salahnya kita berobat ke rumah sakit ya memang. Terus kedua, kita harus juga ke orang yang paham dengan hal-hal kayak gitu non medisnya, kita periksa juga gitu. Jangan ini stroke tuh, oh ini darah tinggi, oh ini asam urat nih. Jadi kita fokus aja ke situ, kita nggak coba dulu ke yang non medisnya gitu. Nggak kan, itu kan kalau kita diobatin sama yang non medis ada perubahannya, nah berarti nggak masalah kan. Intinya kan kita pengennya sembuh gitu, karena kan kita orang awam, kita kan nggak tahu juga. Nah sebaliknya pun gitu juga, kita jangan percaya langsung ke oh ini non medis, jangan ya, kita periksa dulu juga ke medisnya, ke rumah sakit, dicek darahnya, di lab apa segala macam. Nah, benar apa enggak kan, karena sekarang tuh bisa bermutasi gitu, penyakit medis sama non medis tuh hampir sama gitu, nggak bisa gitu. Penyakitnya non medis tapi dicek medis ya seperti medis, oh ini penyakit ini kolesterolnya darah tinggi. Nah, intinya seperti itu kalau penyakit sekarang tuh, model-model kirimannya, model-model santetnya ya. Ya mudah-mudahan
cerita saya ini, pengalaman saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Yang jelas kemarin yang saya rasain penyakitnya seperti ini. Cuman intinya satu, selama saya sakit itu gelisah, tidur kita tuh nggak nyenyak. Ya namanya orang, kalau dulu kita misalkan capek apa tidur gitu kan, ngantuk ya tidur, kita biasa. Ini kita kok kayak was-was, gelisah, pikiran gitu tuh kemana-mana lah. Itulah sakit yang kemarin. Kalau kita ada campur tangan penyakit kiriman orang seperti itu yang saya alami ya. Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat lah cerita saya ini buat teman-teman, dan semoga kita dijauhkan dari hal-hal kayak begitu. Intinya kalau saya sih percaya nggak percaya, tapi hal-hal gaib itu memang beneran ada, dan penyakit santet, telur segala macam itu ada itu. Tapi kalau yang nggak percaya, kita pun nggak memaksa untuk orang untuk percaya ke hal yang kayak gitu. Tapi kalau saya udah pernah mengalami sendiri, memang benar ada dan udah terbukti ada. Alhamdulillah saya pun sekarang udah sembuh. Ya kita lebih lebih berserah diri kepada Tuhan, lebih ya jaga sholatnya, jaga perilakunya gitu kan, minta perlindungannya gitu aja lah. Oke teman-teman, semoga yang udah nonton video ini ya mudah-mudahan yang mencari jawaban atas keluhan atau penyakitnya kayak gimana, ataupun ada yang pernah mirip seperti yang saya alami, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan semoga dikasih kesembuhan dan keselamatan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi saya akhiri video ini, mudah-mudahan nanti ada pengalaman yang lain kita akan bagi juga di channel ini. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Semoga channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.